Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kita hari ini, tentang 14 sindrom geriatri. Materi ini disusun oleh Ners Amzal Mortin Andas MCAP. Definisi sindrom geriatri adalah sekumpulan gejala dan tanda-tanda yang sering terjadi pada populasi lanjut usia atau orang tua. Sindrom ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara proses penuaan, penyakit kronis, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan dan fungsi fisik serta mental pada usia lanjut. Satu, Sindrom immobility. Kondisi di mana lanjut usia mengalami keterbatasan mobilitas atau penurunan kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. 2. Sindrom instability. Kondisi lanjut usia yang mengalami ketidakstabilan atau ketidakseimbangan fisik yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bergerak dengan aman dan mandiri. Ketidakstabilan pada lansia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Perubahan terkait usia pada sistem saraf dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan. 2. Kekuatan otot yang menurun juga dapat berkontribusi pada ketidakstabilan ini. Sindrom instability pada orang lanjut usia dapat menyebabkan cedera serius seperti patah tulang, luka kepala, atau luka lainnya yang membutuhkan perawatan medis. Jadi, penting bagi kita untuk memahami dan mengelola ketidakstabilan ini. Bagaimana kita mengelola sindrom instability pada lansia? Pertama, penting untuk melakukan penilaian risiko jatuh secara rutin. Hal ini membantu kita untuk mengidentifikasi faktor risiko yang mungkin mempengaruhi ketidakstabilan. Selain itu, latihan keseimbangan dan kekuatan otot sangat penting. Latihan ini dapat membantu memperkuat otot dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Kita juga dapat menggunakan bantuan mobilitas seperti tongkat atau alat bantu berjalan untuk membantu menjaga keseimbangan. 3. Sindrom incontinence. Definisi lansia sering mengompol dan buang air besar karena ketidakmampuan menahan buang air kecil dan besar. Pencegahannya dengan latihan Kegel, latihan dasar otot panggul, dan obat-obatan. Inkontinensia pada lansia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain. Pertama, perubahan terkait usia pada otot-otot panggul dan kandung kemih dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengontrol buang air kecil. Kedua, masalah kesehatan tertentu seperti infeksi saluran kemih atau gangguan neurologis juga bisa menjadi penyebabnya. Sindrom ini dapat berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan orang lanjut usia. Mereka mungkin merasa malu, terisolasi, atau mengalami gangguan tidur karena inkontinensia. Perawatan non-farmakologis yang dapat membantu mengelola inkontinensia. Misalnya, latihan otot panggul atau terapi fisik tertentu dapat memperkuat otot-otot yang terlibat dalam mengendalikan buang air kecil atau buang air besar. 4. Sindrom intellectual impairment. Sindrom gangguan intelektual pada lansia adalah kondisi di mana orang lanjut usia mengalami penurunan kemampuan intelektual atau kognitif. Maksudnya, mereka mungkin mengalami masalah dalam berpikir, mengingat, belajar, atau memahami hal-hal sehari-hari dengan baik. Gangguan intelektual pada geriatri dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perubahan terkait usia pada otak dan sistem saraf dapat mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang. Kedua, penyakit degeneratif seperti penyakit Alzheimer atau gangguan vaskular seperti stroke juga bisa menjadi penyebabnya. Pendekatan non-farmakologis yang dapat membantu mengatasi sindrom intellectual impairment misalnya, menjaga pola tidur yang baik, menjalankan pola makan sehat, dan melibatkan diri dalam aktivitas fisik dan mental yang merangsang otak. Sindrom infeksi pada geriatri adalah kondisi di mana orang lanjut usia lebih rentan terhadap infeksi. Infeksi adalah masuknya mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur ke dalam tubuh, yang dapat menyebabkan penyakit dan gejala yang tidak menyenangkan. Ciri utama pada semua penyakit infeksi biasanya ditandai dengan meningkatnya temperatur badan, dan hal ini sering tidak dijumpai pada usia lanjut, malah suhu badan yang rendah lebih sering dijumpai. 6. Sindrom impairment of hearing, vision and smell, gangguan pendengaran, penglihatan dan penciuman.
Gangguan pendengaran sangat umum ditemui pada lanjut usia dan menyebabkan pasien sulit untuk diajak komunikasi. Gangguan penglihatan bisa disebabkan gangguan refraksi, katarak atau komplikasi dari penyakit lainnya. 7. Sindrom isolasi, depression. Depresi pada lansia merujuk pada gangguan mental yang ditandai oleh perasaan sedih yang berkelanjutan, kehilangan minat atau kegembiraan dalam aktivitas sehari-hari, serta penurunan energi yang signifikan. Depresi pada lansia bukanlah bagian normal dari penuaan, tetapi merupakan kondisi medis serius yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan fisik serta psikologis mereka. Gejala depresi pada lansia. 1. Perasaan sedih, cemas, atau putus asa yang berlangsung sepanjang waktu. 2. Hilangnya minat atau kegembiraan dalam aktivitas yang biasanya dinikmati, termasuk hobi, hubungan sosial, atau kegiatan sehari-hari. 3. Gangguan tidur, seperti sulit tidur, tidur berlebihan, atau terbangun secara berulang. 4. Perubahan nafsu makan yang signifikan, termasuk penurunan berat badan yang tidak diinginkan atau peningkatan berat badan yang tidak terkendali. 5. Kelelahan atau penurunan energi yang terus-menerus, bahkan setelah istirahat yang cukup. 6. Gangguan konsentrasi, pengambilan keputusan, atau daya ingat yang menurun. 7. Perasaan bersalah, tidak berharga, atau pikiran tentang bunuh diri. 8. Gejala fisik seperti nyeri tubuh, sakit kepala, atau gangguan pencernaan yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Faktor risiko depresi pada lansia. 1. Riwayat depresi sebelumnya atau gangguan kejiwaan lainnya. 2. Masalah kesehatan fisik kronis, seperti penyakit jantung, diabetes, atau gangguan neurologis. 3. Kehilangan orang terkasih atau dukungan sosial yang kurang. 4. Perubahan kehidupan yang signifikan, seperti pensiun, kehilangan pekerjaan, atau perubahan peran sosial. 5. Isolasi sosial atau kesepian. 6. Keterbatasan fisik atau kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 7. Penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat mempengaruhi suasana hati. 8. Riwayat trauma atau stres berkepanjangan. 8. Sindrom inanition, malnutrisi. Malnutrisi pada lansia merujuk pada keadaan ketidakseimbangan nutrisi yang dapat terjadi akibat asupan makanan yang tidak memadai atau penyerapan nutrisi yang terganggu. Malnutrisi pada lansia dapat melibatkan kekurangan nutrisi, undernutrition, atau kelebihan nutrisi yang tidak sehat, overnutrition. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikososial lansia serta meningkatkan risiko penyakit dan komplikasi. Faktor risiko malnutrisi pada lansia. 1. Perubahan fisiologis terkait penuaan, seperti perubahan rasa dan pencernaan. 2. Masalah gigi dan mulut lainnya yang mempengaruhi kemampuan mengunyah dan menelan makanan. 3. Perubahan sosial dan ekonomi. 4. Gangguan kesehatan kronis, seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit paru-paru, dan penyakit neurologis, yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi dan kebutuhan nutrisi yang meningkat. 5. Obat-obatan tertentu yang dapat mengurangi nafsu makan atau mempengaruhi penyerapan nutrisi. Gejala malnutrisi pada lansia. 1. Penurunan berat badan yang tidak disengaja. 2. Kelemahan, kelelahan, atau penurunan energi. 3. Kekurangan nutrisi spesifik, seperti kekurangan vitamin atau mineral tertentu. 4. Penurunan massa otot atau penurunan kekuatan fisik. 5. Perubahan dalam kualitas kulit, rambut, atau kuku. 6. Masalah pencernaan, seperti diare, sembelit, atau gangguan penyerapan. 7. Risiko tinggi terhadap infeksi atau penyembuhan luka yang lambat. 8. Penurunan kognitif atau gangguan mental yang terkait dengan defisiensi nutrisi. 9. Sindrome impetunity, tidak punya penghasilan. Dengan semakin bertambahnya usia maka kemampuan fisik dan mental akan berkurang secara berlahan-lahan, yang menyebabkan ketidakmampuan tubuh dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan penghasilan. Usia pensiun di mana sebagian dari lansia hanya mengandalkan hidup dari tunjangan hari tuanya. Selain masalah finansial, pensiun juga berarti kehilangan teman sejawat, berarti interaksi sosial pun berkurang memudahkan seorang lansia mengalami depresi. 10. Sindrom iatrogenik.
Kondisi penyakit atau komplikasi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan yang tidak tepat, dosis yang salah, interaksi obat yang merugikan, atau efek samping yang tidak diinginkan dari obat-obatan yang digunakan dalam perawatan medis. Sindrom iatrogenik pada lansia seringkali merupakan hasil dari peningkatan kerentanan fisik dan sensitivitas tubuh yang terjadi seiring penuaan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap sindrom iatrogenik pada lansia. 1. Polifarmasi, lansia seringkali memiliki kondisi medis yang kompleks dan membutuhkan beberapa obat. Penggunaan obat yang berlebihan atau kombinasi obat-obatan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko terjadinya sindrom iatrogenik. 2. Perubahan fisiologi, proses penuaan menghasilkan perubahan fisiologis dalam tubuh, termasuk perubahan metabolisme, penurunan fungsi organ, dan penurunan fungsi ginjal. 3. Sensitivitas terhadap efek samping, lansia cenderung lebih rentan terhadap efek samping obat-obatan karena penurunan fungsi organ, penurunan fungsi hati dan ginjal, serta penurunan kemampuan tubuh untuk mengatasi obat-obatan. 4. Interaksi obat, kombinasi beberapa obat dapat menyebabkan interaksi yang merugikan, termasuk peningkatan atau penurunan efek obat, toksisitas, atau gangguan absorpsi obat. 11. Sindrom insomnia, sulit tidur. Sindrom insomnia pada lansia merujuk pada kondisi ketidakmampuan untuk tidur dengan baik atau mempertahankan tidur yang cukup pada malam hari. Lansia sering mengalami perubahan dalam pola tidur dan kualitas tidur mereka, termasuk kesulitan memulai tidur, terbangun secara berulang selama malam, tidur yang terfragmentasi, atau bangun terlalu awal di pagi hari. 12. Sindrome imunodefisiensi, penurunan sistem kekebalan tubuh disebabkan karena penurunan fungsi organ tubuh sehingga dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan sindrom imunodefisiensi pada lansia. 1. Penurunan fungsi sistem kekebalan adaptif. Sistem kekebalan adaptif adalah komponen sistem kekebalan tubuh yang merespons secara khusus terhadap antigen atau zat asing. Pada lansia, respons imun adaptif dapat menurun, sehingga respons terhadap infeksi atau vaksinasi mungkin kurang efektif. 2. Penurunan jumlah dan fungsi sel imun. Lansia mungkin mengalami penurunan jumlah dan fungsi sel imun tertentu, seperti sel T dan sel B, yang penting dalam merespons infeksi. Ini dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan patogen dan meningkatkan risiko infeksi. 3. Perubahan pada sel-sel imun dalam jaringan. Perubahan pada sel-sel imun dalam jaringan seperti limpa, sumsum tulang, dan kelenjar timus dapat mempengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Ini dapat mempengaruhi produksi dan aktivasi sel imun yang penting dalam melawan infeksi. 4. Proses inflamasi kronis. Penuaan juga seringkali disertai dengan peningkatan keadaan inflamasi kronis, yang dapat mengganggu fungsi normal sistem kekebalan tubuh. Inflamasi kronis dapat menghambat respons imun terhadap infeksi dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk pulih dari penyakit. Dampak sindrom imunodefisiensi pada lansia. Peningkatan risiko infeksi, peningkatan keparahan infeksi, dan kesulitan dalam penyembuhan luka. Infeksi yang biasanya ringan pada orang dewasa muda dapat menjadi lebih serius pada lansia, dan dapat membutuhkan perawatan medis yang lebih intensif. Sindrome impotens. Sindrome impotensi adalah ketidakmampuan melakukan aktivitas seksual akibat gangguan organik seperti gangguan hormon, saraf, pembuluh darah, dan depresi. Faktor yang dapat berkontribusi terhadap sindrom impotensi pada lansia meliputi 1. Penurunan aliran darah ke penis. Penuaan dapat menyebabkan perubahan pada sistem vaskular tubuh, termasuk pembuluh darah yang memasok penis. Penurunan aliran darah ke penis dapat menghambat kemampuan mencapai atau mempertahankan ereksi. 2. Penurunan produksi hormon. Produksi hormon seksual seperti testosteron cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Kekurangan hormon testosteron dapat berkontribusi pada disfungsi ereksi pada lansia. 3. Gangguan neurologis. Lansia mungkin mengalami gangguan neurologis seperti penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, atau penyakit saraf lainnya yang dapat mempengaruhi fungsi saraf yang terlibat dalam ereksi. 4. Kondisi medis. Penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, penyakit ginjal, dan gangguan hormonal dapat meningkatkan risiko impotensi pada lansia.
Efek samping dari obat-obatan yang digunakan untuk mengelola kondisi-kondisi ini juga dapat mempengaruhi fungsi ereksi. 5. Faktor psikologis, stres, kecemasan, depresi, perubahan citra tubuh, dan masalah hubungan dapat mempengaruhi fungsi seksual pada lansia. Faktor-faktor psikologis ini dapat menjadi penyebab atau faktor peningkat impotensi pada lansia. Sindrom impaction, sulit buang air besar. Sindrom impaksi pada lansia mengacu pada kondisi di mana terjadi penyumbatan atau kesulitan dalam proses buang air besar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan aktivitas fisik, perubahan pola makan, kekurangan serat dalam diet, dehidrasi, efek samping obat-obatan, atau kondisi medis tertentu. Faktor yang berkontribusi terhadap sindrom impaksi pada lansia meliputi 1. Penurunan aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik pada lansia dapat memperlambat pergerakan usus dan mengurangi kontraksi otot yang diperlukan untuk buang air besar secara teratur. 2. Perubahan pola makan. Lansia mungkin mengalami perubahan pola makan, termasuk rendahnya asupan serat dan cairan. Kekurangan serat dapat menyebabkan tinja menjadi keras dan sulit dikeluarkan, sementara kekurangan cairan dapat menyebabkan tinja menjadi kering dan sulit dilewati. 3. Beberapa obat-obatan yang umum digunakan pada lansia, seperti obat penghilang rasa sakit opioid atau obat penenang, dapat menyebabkan sembelit sebagai efek samping. 4. Beberapa kondisi medis seperti diabetes, gangguan tiroid, penyakit Parkinson, atau gangguan neuromuskuler dapat mempengaruhi fungsi normal usus dan menyebabkan kesulitan buang air besar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.